Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Program Studi Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassir lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagi yang ada kesulitan koneksi dan sebagainya, silakan izin di kolom chat bahwa kalian tidak bisa menghidupkan videonya. Ya, oke. Nah, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu di tanggal 23 bulan November 2020, hari Senin, ya. Tinggal beberapa hari lagi kalian akan pas penilaian akhir semester. Udah pada belajar belum? Sudah pada belajar? Sudah siap? Harus siap ya. Harus dipersiapkan diri kalian semuanya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ada 30 orang yang hadir. Bagi yang hadir, silahkan mengisi absen di Google Form yang sudah Ustazah bagikan di kolom chat. Ya, silahkan diisi absennya. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian yang kondisinya kurang sehat, Allah beri kesehatan. Juga semoga kalian dimudahkan mencapai cita-cita kalian. Selamat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak Ustazah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, siapa sih yang belum pernah makan hamburger? Kalau saya bilang siapa yang sudah pernah makan hamburger? Saya. Angkat tangan. Hampir semua ya udah makan hamburger. Tahu nggak kalian asal usul hamburger? SpongeBob. Ayo, siapa yang tahu? Asalnya dari Amerika kan? Amerika, oke. Terus? Ya, kita taunya kan dari Amerika ya. Ternyata hamburger itu berasal dari imigran Jerman, ya. Dibawa ke Amerika, kemudian akhirnya sekarang mendunia. Kita akan membicarakan sesuatu yang mendunia juga. Ya, apa itu? Ya, tentang globalisasi ekonomi. Ya. Nah, pasti semua kenal semua dong ya. Oke. Coba deh perhatikan baik-baik. Tapi memang ini agak riskan di jam terakhir. Fotonya makanan. Langsung tambah lapar ya. Maaf yang puasa ya. Sebelah ini apa nih yang Ustazah tunjuk sebelah kiri? Makanan menu dari McD. McD ya. Makanan ya. Aslinya dari Indonesia bukan ini? Bukan. Ya. Yang sebelah? Ayam goreng. Iya. Kalau ada dua ayam goreng ini kayaknya belum, kan ayam bakar ini. Kalau ada dua menu ini, coba yang pilih menu kanan ayam goreng, kasih raise hand. Apa sih? Kalau yang suka menu kanan, silahkan kasih raise hand ya. Oke. Wah, ada 11, 12, 13, 14, 15. 15, ada yang ragu-ragu. Ya, Masya Allah. Ada 19 orang, 20. Oh, yang satu ragu-ragu. 20. Ada 20 orang yang pilih ayam goreng. Oke, yang pilih sebelah kiri McDonald, silahkan. Berarti sisanya ya, sisa dari 20, berarti sekitar 10 orang.
pilih. Tapi ada juga yang suka dua-duanya nih kayaknya. Ya, sepertinya ada dua-duanya yang suka. Golput. Iya. Jadi kira-kira kalau kita pilih yang kiri ini, dampaknya untuk Indonesia ada nggak? Keuntungannya untuk Indonesia? Apa kira-kira? Lebih suka belanja itu makanan itu dah. nggak perlu ribet-ribet gitu loh. Nah, sekarang misalkan yang mana yang lebih menguntungkan perekonomian Indonesia? Yang makanan yang kanan atau yang kiri? Yang ini Hah? apa yang menguntungkan? Yang mana nih? Kanan. Yang kanan. Kenapa kira-kira? Karena kan kalau Mac Dari- suka ini Made in Indonesia juga dari Indonesia. Dari Indonesia, ya. Yang buat orang Indonesia, keuntungannya ke Indonesia ya. Iya, betul. Jadi lebih banyak ke Indonesia. Sedangkan yang kiri, walaupun orang Indonesia yang punya warung rumah makannya itu ya, tapi kebanyakan ada ini kan franchise, biasanya berbagi keuntungan gitu ya. Baik, ya. Sebenarnya kita belajar untuk apa sih hari ini? Tujuan kita belajar hari ini nanti melalui literasi materi dan pengamatan gambar dan video, kemudian pendekatan saintifik, model discovery learning. Ya, kalian nanti akan mencari discovery learning itu, kalian akan mencari konsep sendiri dari pembelajaran kita kali ini. Jadi Ustazah tidak menerangkan dari awal, tapi kalian mencari konsep dari globalisasi ekonomi. Kemudian metode diskusi, kemudian penugasan serta presentasi peserta didik. Nanti diharapkan kalian dapat apa? Dapat mengidentifikasi dampak globalisasi ekonomi dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan benar. Kemudian dapat mendeskripsikan upaya mengatasi dampak globalisasi ekonomi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan benar. Yang terakhir, mampu menyajikan hasil diskusi dengan upaya menghadapi dampak globalisasi ekonomi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan percaya diri. Ya, insya Allah. Selama pembelajaran juga ada penilaian dari Ustazah, yaitu sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Ya, sikap itu selama kalian pembelajaran, termasuk tadi menyalakan kamera, ya, kemudian ketika berdoa, mengikuti pelajaran, fokus atau tidak. Pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan nanti ada diskusi, ya, dan menyajikan. Sekarang kita lihat dulu video berikut. Apa yang kalian lihat tadi? Apa coba? Kira-kira Ustazah pengen dengar pendapat kalian dari Lintang. Silakan Lintang. Perusahaan itu di pencapaian dari tahun berapa itu sampai penurunan penaikannya gitu Zah. Iya, Kayak yang paling ini tuh apa gitu. iya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Apa yang dilihat tadi? Kira-kira dari 10 rumah makan cepat saji tadi, ada yang berasal dari Indonesia? Nggak ada. Enggak ada. Oke, kemudian di Indonesia ada semua nggak? Enggak. Ada. Nggak semuanya. Ini nggak semua sih Apa ada. yang nggak ada? Yang tidak ada di Indonesia? Subway dulu benar. Taco Bell. ya, Subway, Taco Bell. Taco Bell kayaknya Ustazah pernah lihat deh, di Indonesia ada.
Subway bukan ada di Batam ya, Zah? Subway pernah ada, cuman udah tutup. Oh, udah tutup ya. Berarti hampir semuanya ya, hampir semuanya ada di Indonesia. Nah, menurut kalian tadi setelah lihat gambar tadi, ada makanan lokal dan internasional, kemudian tadi ada video tadi, kira-kira menurut kalian ada nggak hubungannya dengan Indonesia? Kira-kira berpengaruh Tidak nggak keberadaan mereka di Indonesia? Konsumen. Berpengaruh dengan ekonomi negara. Ya, berpengaruh dengan ekonomi negara. Bagus sekali. Tadi siapa ya? Kalian Nisa, Zah. Oh iya, oke bagus. Alia, ada lagi? Yang lain? Ya, bagus. Ya, no, dampaknya bagi perekonomian pas sekali dengan yang Ustazah tulis. Dampaknya bagi perekonomian bagi negara Indonesia. Ada lagi yang lain? Dari ini juga kali ya, Zah, karena banyaknya dari luar negeri sampai yang yang dari Indonesianya jadinya agak tersingkirkan gitu. Iya, bagus. Ya, jadi makanan-makanan tradisional banyak yang tersingkirkan, kalah saing ya dengan makanan-makanan dari internasional. Ya, bagus. Nah, itu jadi tadi dari walaupun juga tadi keberadaan mereka di Indonesia juga pasti ada keuntungannya juga untuk Indonesia. Apa misalnya? Ini kerjasama itu sama luar negeri kan? Ya, kerja sama luar negeri. Apalagi? Pajak nggak sih dia? Pajak. Pajak, iya betul, pajak. Ada lagi? Pekerjanya dari Indonesia atau dari negeri asalnya? Dari Indonesia. Iya betul. Jadi ada keuntungan juga ya. Ada lowongan pekerjaan. Tapi tadi dampak negatifnya juga ada ya. Karena sebagian besar pendapatan dari rumah makan tersebut itu kembali ke negeri asalnya, ke pemiliknya. Pemiliknya bukan orang Indonesia. Ya. Baik anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah lihat videonya. Ya, sudah lihat video dan gambar dan kalian sudah lihat ada permasalahan-permasalahan. Nanti Ustazah akan bagi kalian dalam beberapa kelompok seperti biasa di breakout. Nah, nanti jangan lupa kalian akan mengerjakan LKPD seperti biasa. Nah, nanti kalian bisa mencari sumbernya dari yang lain ya, dari internet, dari bahan ajar yang sudah Ustazah bagikan di Google Classroom ya. Kemudian dari hal yang lain juga, dari buku-buku juga boleh. Kemudian jangan lupa nanti kalian secara berkelompok menyimak materi yang sudah Ustazah bagikan, kemudian juga mengerjakan LKPD. Selanjutnya nanti dibagi tugas, jangan hanya satu orang yang mengerjakan, yang lain diam, tapi bersama-sama jadi tugas. Ada yang mencari data, mencari informasi, ada yang satu mengetik, ada yang satu membacakan, jadi berbagi tugas ya. Jangan lupa nanti hasilnya diunggah kembali di Google Classroom ya. Dan bersama-sama nanti kalian harus berpikir kritis ya, kemudian kreatif, juga kolaborasi bersama-sama dan harus komunikasi. Jadi Ustazah harapkan tidak ada yang diam, jangan hanya udah Ega aja dia yang ngerjain ya, tapi sama-sama ya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita presentasi, kita bagi dulu kelompok kalian ya. Oke. Baik. LKPD-nya sudah ada di Google Classroom ya, Nak? Semuanya udah ada di Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Sekarang Ustazah akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Berempat. Waktunya 25 menit. Ya. Mudah-mudahan cukup, insyaallah. Baik. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Silakan Wafa, Anissa, Zahra bergabung dengan grupnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi apa nak? Bisa dah. Bisa? Ya, bisa nggak, Kay? Bisa kayaknya. Ustazah Udah tadi sih. bisa ya?
Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini apa bisa dari mana aja kan Zah infonya kita ngambil? Boleh kan? Ustazah udah bagikan bahan ajar kan? Ada. Di Google Classroom kan? Terus ada video juga. Kalian boleh. Oke Zah. Karena untuk menjawab ini kalian perlu konsep tentang globalisasi ekonomi. Ya, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ustazah ke grup yang lain. Ya Zah. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Bisa nggak? Sudah bisa dibuka LKPD-nya? Udah. Sudah, oke. Silakan di share screen. Kalian bisa di share screen. Waktunya sudah tinggal 21 menit lagi. Siapa yang tugas mengetik? Aku sudah. Bisa. Iya, baik. Ustazah ke kelompok yang lain. Bagaimana bisa? Udah bagi-bagi tugas? Udah. Ini doang kan? Ada yang mau ditanyakan? Ini dampaknya itu dampak negatif juga. Iya, dampaknya itu bisa dampak negatif, tapi ini dampak negatif. Yang dibawakan ada hal positif ya. Yang Dampaknya dibawakan negatif. ya. Jadi kalau negatifnya dari dua gambar itu impor semua. Impor semua. Dampaknya bagi Indonesia, apa namanya? Yang bukan yang Karena udah baca itu belum bahan ajar yang saya bagikan di Google Classroom? Atau boleh cari artikel boleh? Untuk lebih memperkaya kalian, pemahaman kalian. Ya, oke baik. Ustazah ke grup yang lain dulu ya, lanjutkan ya. ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Salam Zah. Alhamdulillah. Ya. Ustazah, Ya. Kak Tina lagi di waiting room Zah, dia minta di atas Zah. Oh, kenapa baru masuk ya? Baru masuk kelas? Ya keluar Zah tadi dia keluar tiba-tiba gitu Zah. Oh, grup siapa? Ini, sini. Oh, 5. Di sini. Oke. Ini Kelima. Zah, grup breakout room. Oke, ya, udah saya masukkan. Kasih Zah. Iya, sama-sama. Ustazah. Ini makanan lokal jadi Ustazah lanjut ke kelompok lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Bisa? bisa Zah. Oke. Baik. Lanjutkan ya. Bisa. Daya minat, daya jual dan minat produk teknologi berkurang. Nah, ya kan tadi gitu kan Fir? Nah dah, tinggalnya hapus saja. Udah selesai. Habis itu upayanya, ada satu lagi ya. Kayak Tadi apa sih Fir? Membeli. Membeli. Ada yang bisa Ustazah bantu? Oh, Masya Allah, sudah banyak. Masya Allah. Ini ada apa titik poinnya apa ya ini dari panjang seperti ini? Bisa dicari titik poinnya, Nak? Kata kuncinya apa? Jadi biar tidak terlalu panjang. Atau sudah mau begitu aja? Nanti di itu lagi Zah. Oke, bagus. Ayo kita tinggal 12 menit lagi berbagi tugas. Ya. Belum. Aku nggak dengeran sih. Hah? Aku nggak denger. Juga menyebabkan Oh.
Menyebabkan. Oke. Yang coba Ais naik Ais. Ini Sudah selesai semua. Cara ngupayainnya gimana nih? Kayaknya ini punya usaha lokal berarti buka usaha lokal. masyarakat ya harus mendukung usaha lokal, usaha kecil. Apa dong? Apa ini tulisnya? Ini. Keluar. Dana masyarakat. Tadi apa, Fir? Silakan hasilnya dikirim kembali ke Google Classroom. Sudah semua ya? Kirimnya individu apa gimana, Zah? Per kelompok seperti biasa. Perwakilan dari kelompok kalian dikirim ke Google Classroom seperti biasa. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya itu presentasi. Ini mau ditunjuk atau mau sukarela nih? Reina udah ketawa-tawa tuh, Zah. Reina udah kode, Zah, katanya mau banget. Oh iya, kayaknya wajahnya ekspresif gitu ya, udah Ya, tuh kayak gitu ya. seneng banget gitu. Oke, silakan Reina. Rere, presentasi Rere, kelompok Rere. Reina. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, breakout room 1, sekarang ingin mempresentasikan hasil dari LKPD yang baru aja saya sama kelompok saya kerjakan. Kelompok saya tuh terdiri dari Lintang, Yola, Zahwa, sama Keke. Jadi di sini kita bisa melihat pertama ada gambar itu buah import kan. Nah, jadi uraikan dampaknya bagi bangsa Indonesia. Jadi pertama itu dapat membuat matinya usaha-usaha lokal karena tidak dapat bersaing dengan produk import. Karena kan biasanya kalau misalnya produk-produk import itu kualitasnya juga emang udah terbukti kan. Jadi kadang orang-orang itu bisa mikirnya itu dia produk impor pasti lebih bagus daripada produk yang lokal. Jadi orang-orang bakal lebih banyak spending money-nya mereka itu buat produk-produk impor. Habis itu upaya apa yang akan kita lakukan? Upaya apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi dampak tersebut untuk memperkokoh ekonomi Indonesia dengan cara menaikkan kualitas produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri, produksi import ini. Akan dilanjutkan dengan Zahwa Olivia Putri. Nah, itu dampaknya lagi kita dapat memperluas berbagai macam lapangan pekerjaan di Indonesia. Terus dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita bisa dapat produk luar juga kan, nggak dalam doang. Terus upayanya dengan cara meningkatkan kualitas SDM sumber daya manusia. Contohnya dengan cara melakukan edukasi terhadap masyarakat, terus meningkatkan pendidikan juga, terus dengan cara membeli produk dalam negeri juga. Lanjutkan dengan Lintang. Oke, nah kan kita kan disuruh cari nih hal positif apa sih dari gambar di atas tadi. Terus contohnya ada gambar buah import gitu loh. Kita dapat mengeksplor buah-buahan yang belum dapat diproduksi di Indonesia. Contohnya kayak kurma gitu kan belum dapat diproduksi di Indonesia karena memang cuacanya belum memungkinkan gitu loh. Terus itu ada juga gambar McD gitu atau makanan cepat saji lainnya. Itu kan karena biasanya lebih praktis dan
memiliki cita rasa tuh yang berbeda gitu lah dari makanan-makanan Indonesia. Jadi bikin masyarakat kayak, oh kayaknya enak nih, bikin tertarik gitu. Selanjutnya Yola. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui dampak-dampak negatif maupun positif dari masuknya perusahaan-perusahaan global atau produk luar negeri ke dalam Indonesia. Jadi kita juga dapat mengambil manfaat positifnya gitu dari Oke, bagus sekali. Iya. Ada sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan, atau ada yang mau menambahkan? Tadi sepertinya ada yang jawabannya ada yang beda tadi. Silakan. Alia Nisa nih kayaknya siap menambahkan. Silakan Alia. Saya Wah, ekspresinya ya kayak Lenisa kayak dari tadi ekspresinya emang mau Zah. Ekspresi Alian itu memang selalu ingin menjawab pertanyaan. silakan Alia. Bentar, Zah. Oke. Yang saya nambahin dikit. Saya nambahin aja boleh kan, Zah ya? Boleh sekali. Saya nambahin ini, Zah. Apa namanya? Dampak positifnya saja. Oke. Jadi kalau yang dari apa ini namanya? Diskusi kelompok saya ini, kita dampak positifnya itu karena karena apa namanya, pokoknya angka pengangguran di Indonesia itu berkurang karena banyakkan perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu yang buka lowongan kerja. Habis itu kita bisa dapetin produk impor juga dengan harga-harga yang murah gitu kan. Habis itu juga kita menimbulkan kreatif dan inovatif di dalam masyarakat untuk bersaing dengan ranah global. Jadi ya gitu. Pokoknya ya seperti itulah, Zah. Kan mengerti kan? Oke. Yang lain mengerti ya? Ngerti dong. Udah belajar ya? Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Silahkan. Satu lagi, kesempatan satu lagi. Siapa nih ya? Ayo, siapa yang siap? Oke. Relbi belum ya? Relbi, kelompoknya belum. Relbi ada yang mau ditambahkan atau ada yang beda jawabannya? Alba. Hah? Kelompok sama Alba. Oh, ya sudah. Ransi, kelompok sama siapa? Mana Kak? Oh, ada yang mau ditambahkan Ransi? Oh, mirip-mirip. Ya, baik. Oke. Alhamdulillah ya, kalian tadi sudah melihat dari hasil diskusi teman-teman. Nanti insya Allah yang belum ya, mudah-mudahan masih ada waktu pekan depan kita akan bisa melihat lagi hasil dari teman-teman. Nah, sekarang dari yang tadi kalian sudah mengerjakan dari LKPD tadi, ada yang bisa disimpulkan. Ayo sekarang kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian peroleh dari yang sudah kalian pelajari, dari yang sudah kalian baca di bahan ajar, kemudian di video di YouTube, dan mengerjakan LKPD? Kira-kira kesimpulannya apa? Silakan, boleh satu kelompok satu kesimpulan. Silakan dari kelompok 1. Kesimpulannya Kelompok apa ya, yang Tang? lain disiapkan ya. Kesimpulannya itu dari masuknya perusahaan-perusahaan yang buka ini kayak ini juga restoran dari luar negeri masuk Indonesia tuh, terus maupun produk-produk luar itu juga ada banyak banget dampak negatif dan positifnya. Oke. Jadi kita bisa meningkatkan upaya biar ekonomi di Indonesia juga nggak jeblos gara-gara masuknya sih produk-produk dan perusahaan-perusahaan global itu ke Indonesia. Agar tidak memperburuk perekonomian Indonesia ya. Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini nih ya. Kita bisa lihat dari kesimpulan dari kalian seperti ini.
ya, ada dua, masuknya perusahaan atau hal-hal yang asing ini ada, kita harus bisa berusaha mencegahnya agar tidak memperburuk perekonomian Indonesia, karena bagaimanapun juga nggak bisa dicegah ya, tidak bisa dicegah perekonomian yang melibatkan banyak negara. Kemudian yang kedua tadi, jadi lebih mengetahui dampaknya bagi Indonesia. Nah, anakku sekalian, setelah kalian tadi diskusi tentang makanan cepat reso ya, makanan cepat saji atau reso cepat saji, sebenarnya contoh globalisasi ekonomi itu bukan hanya itu, tapi ada ekspor impor, ada tenaga kerja asing, ya, kemudian jaringan informasi, perdagangan bebas. Contohnya MEA. Apa itu MEA? Ada yang tahu? Itu yang ekonomi ASEAN itu aja. Iya, pasar bebas di Asia Tenggara. Kemudian ada lagi e-commerce. Ada tahu yang apa ini? Electronic commerce. Apa ini? Dalam barang yang Bayar gitu. transaksi. Oke, perdagangan secara elektronik. Ya. Kalian pesan barang di Shopee itu termasuk, ya, itu e-commerce, ya. Nah, kemudian tadi dampak positif kalian juga udah bisa menyebutkan, di antara bisa memicu kreatif dan inovatif, ya. Jadi sekarang macam-macam kreatif, ya. Kemudian mudah mendapatkan barang-barang impor. Kemudian bisa bertambahnya jenis lapangan, jadi sekarang bertambah. Kira-kira ada nggak pekerjaan yang baru ada sekarang? Dulu nggak ada. Dulu tidak ada, dulu zaman dulu. Banyak. Apa contohnya? Iya. Gojek. Ya, di kantoran gitu ya. Gojek, betul. Apa lagi? Apa lagi? Ya tadi ya, jenis lapangannya akibat adanya investor tadi, misalnya tadi dari perusahaan asing ya yang ke Indonesia, ya itu juga bertambah. Kemudian yang keempat, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Nah, ini dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya kalian sudah bisa baca di bahan ajar ini seperti ini. Nah, ini upaya kita menghadapinya. Kalian tadi sudah betul ya, memproduksi barang-barang yang berkualitas. Kalau memang tidak mau kalah saing, harus memproduksi barang-barang yang baik dan berkualitas. Nah, ini membeli produk dalam negeri, itu juga termasuk kalian membantu perekonomian Indonesia, memperkokoh Indonesia, biar Indonesia nggak banyak hutang gitu ya, devisanya, cadangan uangnya tambah banyak. Mengurangi hutang dari luar negeri, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke. Nah, sekarang refleksinya dari pembelajaran tadi. Selama pembelajaran, siapa yang masih belum paham? Silakan raise hand. Yang sudah paham, silakan raise hand. Ya, baru satu yang paham. Oke, ada 8. Ada 11, 15, 17, 18, 19, 20. Ya, ada 20. Oh, ragu-ragu satu orang. Jadi 19, 20 lah. 20 yang paham, ya. Oke. Nah, yang nggak ngerti sama sekali, tidak mengerti sama sekali, silakan angkat tangan. Yang tidak mengerti sama sekali. Ada 4, ada 3, ada 2. Oke, ada 2. Kira-kira yang nggak mengertinya di mana? Oke, bisa kalian nanti yang tidak mengertinya di mana bisa kirim ke Ustazah apa yang tidak mengerti. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita bisa bahas. Nah, Tholibah Sholihah, Ustazah mau minta tolong, ini masih ada post test. Nanti Ustazah bagi, ada 3 soal. Tolong kalian kerjakan. Oke. Baik. Sudah semuanya? Kalau sudah, nanti saya lihat siapa saja yang sudah masuk. Mana tadi ya? Oke. Oh, masih belum ada yang respon. Oke, nilainya 100 Anissa Safira. Oke, ada 2 yang sudah kirim. Oke, baik.
Cukup ya? Sudah, silakan disubmit sebelum Ustazah tutup. Silakan disubmit. Oke, sudah 4. Oke, semakin nambah. Langsung disubmit, nak. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, tadi kita sudah post test dari materi kita. Kali ini kita menjelang penutupan. Dari post test tadi ada 3 soal. Ini yang pertama, ya. Nomor 1, apa jawabannya? Siapa tahu tadi? Anissa Safira, apa nomor 1 jawabannya? Anissa. Nomor 1 D, bukan? Iya, nomor 1 D. Terbuka terhadap perubahan yang terjadi. Betul. Oke, selanjutnya nomor 2. Aisyah Tafkia. Perdagangan bebas dah. Iya, perdagangan bebas. Betul. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3, ayo yang sudah selesai. Ega, nomor 3 apa Ega? Meningkatkan dan mengutamakan buah lokal. Ya, meningkatkan dan mengutamakan konsumsi buah lokal. Bagus. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan lagi. Kemudian pelajari kembali materi yang sudah disampaikan. Kita sudah menjelang penilaian akhir semester, ya. Semoga kalian bisa belajar lagi lebih baik. Nah, cukup sampai di sini. Kalau memang kalian tidak ada yang ditanyakan, Ustazah mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kalian dan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyenangkan buat kalian semua. Oke, baik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan JJ dipersiapkan. Al-Jamil istiradan. Musta'id dan Doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolibah, makasih banyak ya. Terima kasih, Zah. Ya, boleh left ya.